kantor DPC Ormas di Jalan Marmoyo, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan praktik premanisme yang dinilai telah merusak citra Kota Pahlawan. Dengan mengendarai sepeda motor, ratusan warga Surabaya menyuarakan penolakan terhadap ormas yang dianggap kerap membuat kegaduhan. Masa menegaskan Surabaya bukanlah kota preman dan tidak mentoleransi tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap warga. Salah satu perwakilan massa menyampaikan kedatangan mereka bertujuan memberikan pesan tegas kepada ormas serta kepada pemerintah. Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, berbagai ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada Nenek Elina ini. Inilah yang menjadi keresahan teman-teman semua. Aksi ini dilakukan buntut viralnya pengusiran seorang nenek di Surabaya beberapa hari belakangan. Tak hanya diusir, rumah nenek tersebut juga diratakan dengan tanah secara paksa oleh sejumlah orang yang diduga ormas terkait. Peristiwa tersebutlah yang kemudian memicu solidaritas warga Surabaya untuk turun langsung menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk premanisme. Ahmad Ali, Nanda Andrianta, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk informasi terkini pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada rekan-rekan kontributor Berita 1. Ada Ahmad Ali yang akan melaporkan langsung dari lokasi rumah Nenek Elina yang informasinya sudah rata dengan tanah. Kemudian ada rekan Nanda Andrianta di kantor DPC Ormas di Surabaya. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Ali terlebih dahulu. Ali, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi terkini dari rumah Nenek Elina yang sudah rata dengan tanah di tempat Anda melaporkan? Dan mungkin apakah Anda bisa menunjukkan lebih detail terkait dengan situasi di sekitar Anda untuk saat ini? Silakan. Baik, selamat sore Zoja dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di tempat kejadian atau rumah dari Nenek Elina. Di belakang saya ini Zoja dan juga pemirsa, sudah terpasang garis polisi yang dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Timur pada pagi tadi sekitar pukul 10. Karena memang proses ini sudah naik ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian sendiri sudah melakukan pemanggilan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Dan kemungkinan akan setelah dilakukan gelar perkara, nantinya akan muncul siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan bisa saya gambarkan di sini atau di tempat atau rumah dari Ibu Elina, memang rata dengan tanah. Sekarang tinggal batu-batu dari bata maupun dari cor-coran ini, beton-beton ini juga rata dengan tanah semuanya, Elisa. Dan ini juga terlihat, saya bisa menggambarkan bahwa di sini tidak ada sama sekali pintu-pintu maupun jendela atau gerbang yang ada yang dulunya terpasang di rumah ini. Semuanya rata dengan tanah, tidak ada sesuatu apapun, hanya sisa-sisa kayu dan juga batu-batu besar seperti yang ada di belakang saya ini yang masih terlihat. Dan saya tadi juga melihat banyak warga yang menonton karena memang setelah ini menjadi hal yang viral, maka banyak warga yang ingin menonton dan juga mengvideokan atau mengabadikan tempat yang menjadi tontonan publik ini. Toza. Baik, rekan Ali, apakah memungkinkan jika Anda membuat atau mendekatkan terkait dengan gambar visual yang ada di sekitar Anda kepada pemirsa juga untuk bisa melihat kondisi secara real, bagaimana sebenarnya kondisi di sekitar lingkungan tersebut setelah terjadi perataan dengan tanah, dipasang garis polisi, dan juga untuk memberikan visual bagaimana sebenarnya keramaian dari orang-orang yang tertarik untuk melihat kondisi rumah Nenek Elina saat ini? Baik, coba saya akan melakukan atau mendekat di area di mana saat ini tempat ini menjadi perhatian dari warga sekitar. Dan saja ini tempat atau rumah Nenek Elina ini tidak jauh dari fasilitas umum dan tepat berada di jalan raya. Dan di depan ini adalah tempat sepak bola atau biasa dilakukan untuk bermain futsal dan juga bermain voli oleh warga sekitar. Dan saya tunjukkan lebih dekat
Ini garis polisi sudah terpasang yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur yang dilakukan pada pukul 10 pagi tadi, dan pada pukul 1 dari pihak kepolisian baru kembali karena memang mungkin masih mengambil bukti-bukti yang bisa dijadikan bukti pada pemeriksaan para saksi yang dilakukan besok oleh Polda Jawa Timur. Dan ini, saudara, bisa saya gambarkan sesuai dengan informasi yang saya dapatkan. Di sini adalah pintu gerbang, dan ketika masuk di area pintu gerbang sini, awalnya ini adalah pintu gerbang. Nah, di sini ada tempat duduk atau tempat pintu masuk. Nah, pintu masuk inilah yang dimana viral kemarin di video di media sosial tersebar, dan Nenek Elina itu diseret di bagian sini. Nah, karena di sini memang di bagian lorong disinilah Nenek Elina diseret dan digendong oleh tiga orang laki-laki seperti yang terlihat di dalam video. Dan ini hanya tinggal, nah ini yang saya sampaikan tadi, Eliza. Dan ini Soza, maksud saya, ini tinggal kayu-kayu yang tersisa, kayu-kayu kecil, dan ini kemungkinan sisa dari atap rumah. Dan ini di bagian belakang sendiri. Nah, ini sepertinya di bagian kamar mandi juga. Dan ini memang dilakukan pembongkaran menggunakan alat-alat berat yang dilakukan banyak orang menurut kesaksian para warga. Dan memang warga tidak bisa melarang karena memang warga tidak memiliki hak atas apa yang dilakukan oleh Samuel, karena Samuel sendiri mengaku memiliki surat tanah dan berhak atas tanah yang ditempati oleh Nenek Elina. Ya, demikian. Baik, rekan Ali, jika pengerataan rumah tersebut menggunakan alat berat, nah, apakah Anda mengetahui berapa lama proses perataan hingga hancur bangunan dari rumah Nenek Elina ini dilakukan, berapa hari, dan juga apakah ada informasi terkait dengan saat ini di mana Nenek Elina tinggal dan seperti apa keadaannya? Baik, Soza, informasi yang saya dapatkan saat ini, Nenek Elina sedang berada di rumah saudaranya yang berada di Surabaya Utara, dan kemarin juga ada beberapa orang yang mengatakan mereka dari Ormas memberikan bantuan kepada Nenek Elina berupa beras dan bantuan makanan pokok untuk bisa digunakan sehari-hari. Dan informasi untuk pembongkaran yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membongkar tanah ini atau rumah yang ditinggali oleh Nenek Elina ini hanya dilakukan dalam waktu 1 hari, informasi yang saya dapatkan. Namun saya belum bisa memastikan kepada pihak RT apakah apa yang disampaikan oleh beberapa warga tersebut benar, karena memang saya belum bisa bertemu langsung dengan pihak RT setempat. Dan informasi yang disampaikan warga juga saat dilakukan pembongkaran tidak ada sama sekali pihak dari RT maupun RW ataupun warga atau tetangga yang melarang, karena memang mereka tidak berani melakukan pelarangan karena mereka tidak memiliki hak. Dan di saat itu juga Nenek Elina juga sudah tidak ada di rumah ini. Baik, terima kasih Ali atas informasi Anda. Dan berikutnya kita akan beralih ke Nanda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kantor Ormas yang sempat digedorok oleh warga. Ya, Nanda. Ya, selamat sore Ezra dan juga Soga. Dapat saya gambarkan. Saat ini saya sedang berada di kantor Ormas Madura Asli atau Madas di Jalan Marmoyo, Surabaya, di mana pada Jumat 26 Desember 2025 kemarin, puluhan atau bahkan ratusan massa menggeruduk kantor ini karena jengkel
adanya praktik premanisme atau dugaan premanisme yang dilakukan oleh oknum Madas. Meskipun beberapa jam setelahnya diklarifikasi oleh Ormas Madas tersebut bahwa yang melakukan intimidasi kepada atau pengusiran paksa kepada Nenek Elina adalah bukan dari anggotanya, seperti itu, Ezra. Namun dapat saya gambarkan di layar kaca Anda, Ezra dan Soza, di situ adalah keramaian atau kerumunan massa yang marah dan menggeruduk kantor Madas di Jalan Marmoyo, Surabaya. Banner, kemudian pelang nama yang mengatasnamakan Madas, semuanya diambil. Dari informasi yang saya dapatkan dari saksi mata sebuah bank yang berada di sebelah kantor Madas tersebut, masa aksi yang datang kemudian melakukan provokasi, kemudian berteriak-teriak mencari anggota Madas, namun memang dari informasi saksi mata tersebut, kantor tersebut memang sudah lama tidak ditempati, atau lebih tepatnya ini seperti base camp begitu, bukan kantor, seperti itu, Ezra dan Soda. Baik, Nanda, saya mendapatkan informasi bahwa ada 6 orang yang diperiksa sebagai saksi terkait dengan kasus ini. Apakah bisa dikonfirmasi 6 orang yang menjadi saksi ini, apakah memang dari pihak dari Madas ataukah dari pihak lainnya begitu? Kemudian juga ada informasi terkait dengan perkembangan kasus ini. Ya, Ezra, dari informasi yang saya dapatkan, memang orang-orang yang diperiksa dalam kasus pengerudukan tersebut imbas dari Ormas Madas yang mengusir paksa Nenek Elina adalah orang-orang yang diduga atau diketahui dalam aksi pengerudukan tersebut, dan kemudian selain itu yang diperiksa kemudian adalah orang-orang yang mengetahui secara pasti atau saat kejadian Nenek Elina diusir secara paksa di rumahnya di kawasan Kubukan, Surabaya, seperti itu. Ya, Nanda, dari gambar yang kami lihat di sini bahwa kondisi markas saat ini sepi dan tanpa aktivitas. Apakah kondisi seperti ini memang biasanya memang seperti itu, sepi tanpa aktivitas, ataukah kondisi seperti ini baru terjadi setelah ada pengerudukan oleh warga kemarin? Ya, dari informasi yang saya dapatkan, Ezra, memang kondisi sepi dan tanpa aktivitas ini sudah terjadi jauh sebelum adanya penggerudukan tersebut. Namun tidak dipungkiri, menurut saksi mata mengatakan bahwa kantor tersebut memang digunakan untuk sebagai base camp, seperti itu, tempat berkumpul-kumpulnya anggota Madas. Dan kemudian meskipun sudah dilakukan penggerudukan kemarin, saksi mata tersebut mengatakan bahwa tidak ada anggota Ormas Madas yang datang atau menengok atau melihat situasi di kantornya tersebut. Seperti itu, Ezra. Baik, terima kasih rekan Nanda untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya ada rekan Ahmad Ali yang melaporkan juga dari lokasi titik rumah Nenek Elina. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan, jaga kesehatan.